Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah teks kuno yang, jujur aja, punya kekuatan luar biasa buat ngubah cara pandang kita. Kalau Anda pernah ngerasa capek banget karena terus-terusan nyoba ngebuktiin diri, atau mungkin hidup dengan kecemasan, kayaknya kok saya nggak pernah cukup baik ya di mata Tuhan. Nah, bersiaplah, kita akan masuk dalam-dalam ke Roma pasal 5 ayat 1-11. Saya berani jamin, di akhir pembahasan ini, kita bakal ngelihat pergeseran besar. Dari yang tadinya cuma soal performa rohani, menuju kedamaian yang benar-benar mutlak. Seringkali ya, insting alami kita sebagai manusia itu pengen membeli jalan keselamatan kita sendiri. Kita mikir, kalau saya ngelakuin cukup banyak perbuatan baik, mungkin nanti Tuhan bakal meringankan hukuman saya deh di hari penghakiman. Itu yang namanya pembenaran oleh perbuatan. Dan coba tebak, itu melelahkan banget, karena selalu diwarnai sama rasa takut. Tapi, premis utama dari iman Kristen justru berbalik 180 derajat dari situ. Perbuatan baik itu bukan tiket masuk loh. Kekristenan nawarin yang namanya pembenaran oleh iman. Ini sebuah status yang dikasih semata-mata karena kita percaya sama karya penebusan Kristus di kayu salib. Jadi bukan tentang apa yang udah kita capai, tapi murni tentang apa yang udah Dia selesaikan buat kita. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Berdasarkan Roma pasal 5 ini, ada 4 anak tangga yang merupakan hasil dari pembenaran oleh iman. Pertama, damai sejahtera. Kedua, jalan masuk. Ketiga, bermegah. Dan keempat, kepastian. Kita mulai dari yang pertama ya. Damai sejahtera dengan Allah. Di ayat sebelumnya, manusia itu disebut sebagai musuh Allah gara-gara dosa. Tapi coba diperhatikan istilah asli yang dipakai di sini. Eirene echomen. Ini menunjukkan sebuah realitas yang sedang berlangsung terus dan menerus. Kedamaian ini tuh status objektif. Maksudnya ini bukan soal apakah Anda lagi merasa damai atau enggak hari ini. Tapi secara hukum yang sah, status Anda sebagai musuh itu udah dibatalkan. Dicoret, Anda udah resmi direkonsiliasi. Dan ini luar biasa banget kalau kita ilustrasikan dengan perubahan hidup seseorang. Ingat cerita Saulus kan? Dulu dia itu musuh gereja nomor 1, penuh amarah, kebencian, dan hidupnya dipenuhi kecemasan buat ngancurin pengikut Kristus. Tapi begitu dia berjumpa sama Tuhan dan dibenarkan oleh iman, wah transformasinya total. Dia berubah jadi Paulus, dari orang yang sangat kasar jadi penuh kelembutan, dari sang penghancur berubah jadi sang pembangun. Ini loh bukti nyata dari damai sejahtera objektif yang benar-benar mengubah realitas hidup seseorang. Coba deh Anda resapi sebentar makna dari ayat ini buat keseharian Anda. Allah itu udah nggak lagi memperhitungkan pelanggaran Anda. Jadi, buat apa sih kita masih hidup di bawah tekanan dan rasa bersalah yang bikin kita lumpuh? Kita ini dipanggil buat hidup dengan penuh keyakinan. Ya, kita memang dikuduskan supaya nggak terus-terusan hidup dalam dosa. Tapi fondasi utamanya adalah kebenaran bahwa kita ini udah berdamai dengan Sang Pencipta kita. Nah, sekarang kita transisi ke hak istimewa yang kedua, jalan masuk kepada kasih karunia. Dulu manusia itu kan diusir dari Taman Eden, terus orang Israel juga dilarang buat mendekat ke Gunung Sinai. Ada jarak yang jauh banget. Tapi kata yang dipakai Paulus di sini adalah proksagoge. Di zaman Romawi kuno, Anda itu butuh seorang pengantara resmi supaya bisa masuk ke ruang tahtanya raja. Proksagoge ini berarti Anda itu udah diperkenalkan secara resmi, dikasih akses VIP yang permanen, dan diterima sepenuhnya sebagai orang dalam. Keren banget kan? Terus pertanyaannya, siapa mediator kita? Jawabannya ada di sini. Allah sendiri yang ambil inisiatif buat memulihkan hubungan ini lewat Yesus Kristus. Kristus itu ibarat jembatan kokoh yang menyeberangi jurang tak terhingga antara Allah yang Maha Suci dan kita manusia yang berdosa. Dialah inisiatornya, dan dialah satu-satunya jalur resmi buat kita bisa keluar masuk ruang tahta Bapa. Bayangin deh analogi ini. Anda dulunya adalah musuh pemberontak yang hidup di luar tembok kerajaan. Tapi sekarang, Anda bukan cuma diampuni loh, Anda diundang secara khusus. Digandeng langsung sama sang pangeran masuk ke dalam ruang tahta dan dikenalkan ke raja sebagai sahabatnya. Wow, betapa luar biasanya hal ini. Makanya, kita tuh harus mendekat ke Allah dengan rasa syukur yang mendalam dan keyakinan absolut. Kita bukan orang luar lagi, kita ini orang dalam. Oke, yang menarik banget dari poin selanjutnya adalah ini. Yang ketiga, bermegah di dalam penderitaan. Konsep pembenaran oleh iman ini benar-benar mencungkir balikan logika dunia. Kata bermegah yang dipakai di sini adalah kauchaomai. Tunggu dulu. Ini sama sekali bukan kesombongan atau arogansi manusia ya. Kauchaomai berarti kita bersukacita dengan keyakinan yang penuh. Kita bisa memandang masa depan dengan rasa kemenangan yang gak bisa digoyahkan sama sekali oleh keadaan di sekitar kita. Karena kita bersandar penuh pada jaminan Allah. Lalu, apa sih tujuan akhir dari kemegahan kita ini?
Tentu saja, kemuliaan Allah. Keselamatan kita itu bukan cuma soal pengalaman emosional sesaat pas kita lagi ibadah. Bukan. Ini punya 3 lapisan objektif yang super pasti. Pertama, tubuh kita kelak akan dibangkitkan untuk hidup kekal tanpa dosa. Kedua, gambar dan rupa Allah yang tadinya rusak gara-gara dosa bakal dipulihkan sepenuhnya di dalam diri kita. Dan ketiga, kita akan tinggal secara fisik dan spiritual di dalam hadiratnya selama-lamanya. Itulah destinasi final kita. Tapi ya, kita juga harus realistis. Perjalanan ke sana tuh nggak bebas hambatan. Di ayat ketiga disebutin tentang kesengsaraan atau bahasa aslinya thlipsis. Ini bukan cuma soal ban bocor atau pusing mikirin cicilan ya. Ini lebih ke tekanan yang intens, penganiayaan, dan kesulitan yang dialami spesifik karena iman kita sama Kristus. Tapi, bukan yang menghancurkan kita, tekanan duniawi ini malah dipakai buat tujuan ilahi bagi kita yang udah dibenarkan. Mari kita lihat polanya. Bagaimana ini ngebangun karakter kita selangkah demi selangkah. Dari kesengsaraan muncul yang namanya ketekunan, yaitu kemampuan buat tetap tegak waktu ditekan dari segala arah. Nah, ketekunan ini bakal menambah kita jadi orang yang tahan uji. Dalam bahasa Yunaninya, dokime, artinya karakter kita udah diuji dan terbukti murni. Dan karakter yang teruji inilah yang pada akhirnya bakal ngehasilin pengharapan yang solid banget. Pengharapan yang nggak akan pernah mengecewakan. Gampangnya gini deh, ibarat seorang atlet profesional. Mereka tuh nggak bakal ngeluh pas ototnya kerasa panas kebakar atau pas mereka capek setengah mati waktu latihan. Kenapa? Karena mereka tahu betul rasa sakit itu punya tujuan. Rasa sakit yang didisiplinkan itu ngebentuk mereka, bikin mereka lebih kuat, dan nyiapin mereka buat pertandingan besar nanti. Penderitaan buat orang percaya itu sama. Itu melatih kita, memproses kita, supaya jauh lebih dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita sampai di anak tangga yang terakhir, yang keempat, kepastian selamat dari murka Allah. Kalau dulu mungkin kita sering dibayang-bayangi ketakutan, aduh nanti saya dihukum nggak ya? Paulus di sini pakai kata sotesometa, ini bentuk future passive, yang artinya jaminan absolut, pasti. Coba ingat 3 fakta ini. Fakta masa lalu, kita sudah dibenarkan. Fakta masa kini, kita sedang dan sudah diperdamaikan. Dan fakta masa depan, kita pasti diselamatkan. Bener-bener nggak ada celah sedikit pun buat keraguan. Ingat kisah legendaris tentang anak yang hilang? Waktu si anak bungsu yang tukang berontak itu pulang, dia kan takut banget bakal dihukum atau minimal dijadiin pembantu kan? Tapi apa yang terjadi? Sang ayah malah lari nyamperin dia, meluk dia erat-erat, dipakaikan jubah paling bagus, dan dibuatin pesta gede-gedean. Nah, persis kayak gitu juga dengan kita. Murka yang harusnya jatuh ke kita, itu udah ditanggung habis-habisan sama Yesus di kayu salib. Jadi, yang tersisa buat kita sekarang ini murni cuma penerimaan mutlak dari Bapa. Jadi poin krusialnya ada di ayat ini. Jaminan masa depan kita itu ada pada Kristus. Dia adalah buah sulungnya kebangkitan. Karena itu, gimana sih harusnya respon kita? Lepasin deh semua teror atau rasa takut akan penghukuman itu. Tolong, jangan lagi melayani Tuhan cuma karena takut masuk neraka atau merasa terancam. Layanilah dia dengan semangat, dengan sukacita yang meledak-ledak. Karena, hey, Anda sudah merdeka. Dari musuh berubah jadi sahabat yang damai. Dari yang terbuang di luar sana, sekarang punya akses VIP masuk ruang tahta. Dari yang putus asa, bisa bermegah di tengah badai kehidupan. Dan dari yang ketakutan akan murka Tuhan, sekarang punya kepastian keselamatan yang absolut. Semuanya ini 100% karena pembenaran oleh iman. Nah, pertanyaan yang tersisa buat Anda sekarang, apakah Anda masih mau nguras tenaga? Hidup dalam kecemasan dan ketakutan akan dosa-dosa Anda? Ataukah mulai hari ini Anda memilih buat bersandar dan beristirahat sepenuhnya di dalam damai sejahtera kasih karunia-Nya? Pilihan itu ada di tangan Anda. Teruslah renungkan hal luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.